Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fitri, NIM 23210109022, kelas IPS 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Studi Hadis dan Hadis Tarbawi. Saya akan menyampaikan pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Pertemuan yang pertama itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian hadis. Dalam bahasa, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang bermakna berita, kabar, atau cerita. Secara istilah, hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sikap diam atau persetujuan beliau terhadap suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Hadis-hadis ini dikumpulkan dan disusun dan dikaji oleh para ulama hadis sejak masa-masa awal Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam ilmu hadis, terdapat 2 pendekatan utama dalam memahami dan menganalisis suatu hadis. Yang pertama, hadis riwayat. Hadis riwayat adalah pendekatan yang menekankan pada proses penerimaan dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya secara verbal maupun tertulis. Yang kedua, hadis dirayat. Hadis yang berfokus pada pemahaman dan analisis isi atau matan hadis. Struktur hadis yaitu ada 4. Yang pertama, sanad, matan. Yang kedua, matan. Yang ketiga, perawi atau rawi. Yang keempat, lafaz. Untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi hadis. Untuk kedudukan hadis itu ada 4. Yang pertama, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, penjelas dan penguat Al-Quran. Yang ketiga, pelengkap Al-Quran. Dan yang keempat, menjadi pedoman hidup umat Islam. Untuk fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan dan merinci kandungan Al-Quran. Yang kedua, menguatkan perintah Al-Quran. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai sumber inspirasi akhlak dan perilaku. Kehujahan hadis. Dalam ilmu hadis, kehujahan hadis merujuk pada tingkat diterimanya hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Untuk memahami kehujahan hadis, ada beberapa konsep penting yang harus diketahui. Yang pertama itu sanad dan matan. Yang kedua, pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang ketiga, kehujahan hadis. Dan yang keempat, pembagian berdasarkan kuantitas periwayat. Untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu menjelaskan dan merinci ayat yang masih global, menghususkan hukum yang umum dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Quran. Dan yang keempat, memperkuat ajaran dalam Al-Quran. Ingkar sunnah adalah istilah yang merujuk pada kelompok atau individu yang menolak otoritas dan validitas hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Mereka hanya berpegang pada Al-Quran dan mengabaikan hadis sebagai penjelas dan pelengkap dalam Al-Quran. Untuk pertemuan yang ketiga, yaitu membahas tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan hadis pada masa prakodikasi.
Yang kedua, perkembangan hadis pada zaman Nabi. Yang ketiga, perkembangan hadis pada zaman sahabat. Dalam menyampaikan hadisnya, Nabi menempuh beberapa cara, yaitu yang pertama melalui majelis taklim, yaitu pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Yang kedua, melalui beberapa sahabat tertentu. Yang ketiga, dalam hal yang sensitif yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan biologis. Yang keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Perkembangan hadis pada zaman sahabat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Setelah itu, barulah kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat ataupun tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Kemudian bermunculan sentra-sentra hadis, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Abu Zaw, yaitu yang pertama Madinah, yang kedua Mekah, yang ketiga Kufah, yang keempat Basrah, yang kelima Syam. Penulisan hadis. Pada masa kepemimpinan Nabi, kecakapan dalam baca tulis masih terbilang sangat kurang. Maka Nabi menekankan pada sahabat untuk menghafal hadis, memahami dan memantapkannya dalam bentuk amalan sehari-hari. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah. Untuk pertemuan yang keempat, yang pertama itu tentang pengertian hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis banyak ragam macamnya. Untuk cabang-cabang hadis itu ada 7. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu tarikh al-ruwah. Yang ketiga, ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Yang keempat, ilmu gharib al-hadis. Yang kelima, ilmu nasyid wa mansyu. Yang keenam, ilmu ilal al-hadis. Yang ketujuh, ilmu mu'talif al-hadis. Untuk sejarah perkembangan ilmu hadis, sunnah atau hadis sebagai dasar tasyri' yang kedua setelah Al-Quran dalam sejarahnya telah melalui beberapa tahapan perkembangan yang cukup panjang. Pada mulanya ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi SAW dan para perawinya, seperti ilmu hadis as-sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma' wa al-kunah, dan lain-lain. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama pada abad ke-3 Hijriah. Sekian dari penyampaian materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.